Selamat datang di tempat di mana kenyataan dan ketakutan saling bersinggungan. Ini adalah a doll. Sebuah perjalanan yang akan membawa kalian masuk dan membahas kisah-kisah misteri yang tak ingin diingat dan kejadian-kejadian yang lebih baik kalian lupakan. Di sebuah desa kecil yang terpencil, ada sebuah rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu dikenal dengan sebutan rumah boneka. Karena di dalamnya terdapat banyak boneka-boneka tua yang seakan-akan hidup dengan tatapan matanya yang kosong. Konon, ada cerita tentang seorang wanita yang bernama Sinta yang dulu dia tinggal di sebuah rumah tersebut bersama suaminya. Seorang pengrajin boneka yang sangat terkenal. Suaminya seorang pengrajin boneka. Dia mengerjakan semua boneka dengan tangannya sendiri. Dan boneka itu memiliki keunikan serta ceritanya masing-masing. Namun, rumah itu menjadi tempat yang penuh dengan misteri setelah suatu kejadian yang sangat mengerikan. Suatu malam, Sinta dan suaminya ditemukan tewas dengan kondisi yang sangat mengerikan di dalam rumah tersebut. Tubuh mereka ditemukan tergeletak di ruang tengah, dikelilingi oleh boneka-boneka yang seakan-akan bergerak di sekitar mereka. Warga desa yang pertama kali menemukan tubuh mereka mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan boneka-boneka itu. Mereka merasa seakan-akan mata-mata boneka tersebut mengikuti langkah-langkah mereka. Bahkan ada yang mengaku mendengar bisikan-bisikan halus dari boneka yang tergeletak di lantai. Sejak itu, rumah itu menjadi terabaikan dan dilupakan oleh banyak orang. Hanya segelintir orang yang berani mendekati rumah tersebut. Dan mereka pun tak pernah kembali dengan selamat. Ada warga yang mengaku pernah melihat bayangan bergerak di balik jendela atau mendengar suara tawa kecil yang datang dari dalam rumah. Meski tidak ada satu orang pun di dalam rumahnya. Tahun demi tahun berlalu sampai suatu hari seorang wanita muda bernama Rika, seorang vlogger yang suka mengunjungi tempat-tempat angker, memutuskan untuk menjelajahi rumah boneka tersebut. Rika tertarik dengan kisah-kisah yang beredar dan merasa tertantang untuk merekamnya sebagai konten video YouTube-nya. Ia membawa kamera dan perlengkapan penyelidikan paranormal dan bertekad untuk mengungkap misteri yang selama ini menghantui rumah tersebut. Saat Rika memasuki rumah, suasana seketika berubah. Udara terasa dingin dan seakan-akan waktu berhenti. Rumah itu dipenuhi debu dan juga potongan-potongan kayu yang mengelupas dari dinding-dinding tembok. Namun apa yang paling mencolok adalah koleksi boneka-boneka yang tersebar di seluruh ruangan. Ada boneka baru, ada boneka yang sudah tampak rusak,
Namun semuanya itu memiliki ekspresi yang sangat-sangat aneh. Beberapa boneka bahkan seolah-olah itu menatap matanya dengan tatapan yang seakan hidup. Rika mulai merekam setiap sudut rumah, menyebutkan sejarah singkat tempat itu. Namun semakin lama ia berada di sana, semakin aneh perasaannya. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti langkah kaki orang berjalan. Dan juga ada suatu benda yang seakan-akan bergerak sendiri di rumah tersebut. Boneka-boneka itu tampaknya bergerak sedikit demi sedikit. Seakan mengikuti gerakannya. Dan Rika mulai merasa gelisah. Tetapi ia tetap melanjutkan untuk merekamnya. Setelah beberapa jam menjelajahi rumah tersebut, Rika mulai menemukan sebuah pintu yang terkunci. Ini sangat tertarik untuk membukanya. Dan setelah beberapa kali mencoba dibuka, akhirnya pintu itu terbuka. Di baliknya ia menemukan sebuah ruangan rahasia yang penuh dengan boneka-boneka hitam. Boneka yang lebih menyeramkan daripada yang ada di ruangan lainnya. Boneka-boneka itu semuanya terbuat dari kayu hitam yang mengkilap. Dan matanya pun tampak lebih hidup dari boneka-boneka yang lainnya. Rika merasa ngeri saat mendekati ke salah satu boneka. Tanpa disadari, tangan boneka itu bergerak mengarah kepadanya. Ia mundur dengan cepat, namun tiba-tiba seluruh ruangan yang dipenuhi oleh boneka itu terdapat suara-suara tawa rendah. Seperti bisikan dari ribuan boneka yang hidup. Dalam panik, Rika mencoba berlari. Tetapi pintu itu yang awalnya terbuka tiba-tiba terkunci dengan tersendirinya. Rasa takutnya semakin besar saat ia melihat bayangan seorang wanita muncul dari ujung koridor. Wanita itu menggunakan jubah hitam dan memiliki muka yang sangat pucat. Matanya kosong, namun seakan-akan menyimpan kebencian yang mendalam. Rika berteriak minta tolong. Tolong, tolong. Rika ketakutan. Tetapi suaranya tidak sampai keluar. Wanita itu semakin mendekat. Langkahnya semakin cepat. Dan ketika ia sampai di hadapan Rika, ia mendongak dengan perlahan. Memperlihatkan wajahnya yang rusak dan penuh luka. Suara bisikan datang semakin keras. Dan Rika bisa mendengar dengan jelas wanita itu berkata, "Boneka ini milikku." Rika yang hampir tak bisa bergerak karena ketakutan, akhirnya berlari tanpa arah, tanpa tujuan. Yang penting Rika bisa keluar dari rumah tersebut. Rika melewati ruangan yang penuh dengan boneka-boneka yang bergerak mengikuti langkahnya. Dalam kebingungannya, ia menemukan jalan keluar. Namun sebelum bisa melangkah keluar, Rika merasa ada sesuatu yang menarik kembali ke dalam rumah.
Dengan sisa kekuatan yang ada, Rika berhasil keluar dari rumah itu. Terengah-engah dan tercengang. Kamera yang ia bawa tiba-tiba mati. Tetapi meninggalkan hanya suara tawa yang terus terdengar di latar belakang rekamannya terakhir. Ketika Rika kembali ke rumahnya dan mencoba ingin melihat hasil video yang ia rekam, ia terkejut karena mendapati bahwa setiap boneka-boneka yang ia rekam di dalam video itu matanya berubah. Matanya berubah menjadi hitam dan layar terdapat pesan yang bertuliskan, "Kau akan menjadi bonekaku selamanya." Sejak saat itu Rika tidak pernah mengunggah video tersebut dan ia menghilang tanpa jejak. Beberapa orang yang mencoba mencari tahu keberadaannya mengklaim melihat bayangan Rika di depan rumah boneka. Berdiri di sana dengan tatapan kosong dan wajah yang sama sekali tidak hidup. Seolah menjadi bagian dari koleksi boneka yang ada di dalamnya. Dan hingga kini rumah boneka tetap berdiri sebagai tempat yang ditinggalkan. Orang-orang yang berani mendekat selalu merasakan ada sesuatu yang mengawasinya. Seseorang yang memasuki rumah itu mungkin tidak akan pernah keluar lagi. Atau jikapun keluar, mereka akan membawa sesuatu yang tak terlihat. Sesuatu yang mengikuti mereka hingga akhir hidup. Begitulah akhir dari kisah ini. Sebuah cerita yang meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ketakutan yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang berani mencari tahu. Dan menemukan sesuatu yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Sampai jumpa di kisah Adol berikutnya. Jika kamu berani.